Dia ingin profit dari sebuah usaha yang tidak menggunakan asas keadilan tersebut, ya lebih keberpihakan kepada masyarakat. Tapi kalau orientasinya ke bisnis ya kayak gitu. Tapi negara hadir di setiap permasalahan-permasalahan yang ada, payung hukumnya ada, sidaknya ada. Kami juga melakukan sidak, melakukan hearing terkait masalah ketidakadilan, masalah apa tuh gas itu namanya distributor atau apa segala macam, terus kita ke lapangan juga dan lain-lain. Tapi pada praktiknya adalah sebuah konsekuensi ketika misalnya ada pelaku-pelaku itu ya ada hukum yang menanti, ada yang kepolisian bergerak dan apakah itu bisa hilang, itu kembali kepada diri para pengusaha tersebut. Kalau misalnya masih berpikir tentang profitable menghalalkan segala cara, ya tidak akan selesai sampai kapanpun. Kalau kami sebatas anggota DPRD, kita mengkritisi, anggota DPRD kita melakukan sidak, kita menampung dan kita menyampaikan ke dinas-dinas terkait. Dinas teknis ya pasti ada di eksekutif ya. Ya tapi terima kasih atas masukannya karena emang ini cukup menciderai hati nurani rakyat, bukan Hanura ya. Ada nggak Hanura di sini ya? Atas asas ketidakadilan yang terjadi ya emang kita prihatin, dan bukan hanya di Karawang, ini ada di seluruh Indonesia. Berarti ada PR terkait moral dari para pebisnis itu. Ya bukan hanya IQ-nya juga mesti diperbaiki juga. Itu nanti dijawab lebih teknis. Ada komisi 3 juga nih yang suka sidak kan. Terus masalah tadi legislatif eksekutif, sebenarnya kalau masalah ketidakhadiran tanyainnya udah dibuka sih tadi apa pembawa acara. Mereka sudah mengundang, Pertamina sudah diundang, ini semua diundang, dan saya juga undangan kan kayak gitu. Jadi saya diundang ya saya hadir, alhamdulillah gitu ya bisa hadir. Dan terkait dari eksekutif dari Pertamina yang diundang tidak hadir, apakah gimana ya saya tidak paham juga. Tapi emang ini nggak baik kenapa ya? Mereka tidak berani juga berdiskusi dengan kita sebenarnya seperti apa, atau pengetahuan ilmunya nggak ada, atau tidak mengetahui ilmuwan seperti senior kita Kang Husni Tamrin yang bisa mengetahui detail gitu kan, seperti apa ya. Kita sepakat juga terkait permasalahan ini. PR di eksekutif itu bagaimana nanti Petrogas itu lahir kembali dari mati surinya, duit yang puluhan miliar itu bisa dikelola walaupun ada prasyaratnya. Jadi kalau mau bisnis BOP-nya bisnis presentasinya mana lah, action plan-nya apa? Anda punya action plan nggak? Ini mau diberi duit sekian puluh miliar, tetapi ketika ada sebuah manajemen yang sudah dibentuk dari 2003 sampai sekarang itu loss gitu, dikasih uang 700 juta, terus nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah ini emang ada sebuah dilema juga terkait permasalahan ini uang supaya bisa, tapi kan kita butuh juga. Ini duit bagi duit hasil bumi kita, ini nggak akan bisa dilaksanakan, nggak akan bisa dikelola kalau Petrobasnya belum hidup kembali gitu kan. Itu PR yang sangat serius, tetapi dituntut juga dari Petrobras supaya membuat bisnis presentation yang clear. Tapi sementara 12 tahun atau berapa ya, 2007 baru 9 tahun jadi bayar gajinya gitu. Kumaha kalau Anda nggak dibayar gaji 9 tahun tiba-tiba ditanyain presentasi. Nah itu juga kan seperti apa? Saya juga sempat mengkritis juga. Ya kenapa ini 9 tahun nggak digaji orang apa? Terus kenapa Anda membuat perusahaan tapi Anda bertanggung jawab? Jangan bangga saya buat Perda 3 BUMN dan lain-lain, tapi kan konyol gitu. Dibuat aja, tapi kan pertanggung jawabannya nggak ada. Ya kan jangan kayak gitu juga. Ya kan? Lu kayak bikin ini, bikin itu, bikin ini bisa aja bikin gampang, tapi kan mana? Implementasinya mana pertanggung jawabannya? Itu yang kita kritisi. Dan sekarang mau dihidupkan kembali. Ya kan? Kita itu banyak kok BUMD yang kita kasih duit PDAM itu berapa puluh miliar kita kasih. BNJB aja berapa puluh miliar kita kasih. LKM belum BPR. Nah sekarang ada. Nah, maksud saya, ya terima kasih bimbingan senior dan lain-lain. Ya saya sih berharap ke depan ini yang kerjasama legislatif eksekutif ketika BUMD hadir, lahir kembali Aneka Jasa, Petrogas, terus apa tuh? Agro Persada dan lain-lain itu kan bagus. Saya
saya mengkritisi, Kak, saya pernah jadi ketua badan pembentukan peraturan daerah. Nah, ini semua dulu di bawah Perda. Kita kritisi, kita harus punya aneka jasa. Ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, ya, itu bajunya menangi di mana, cateringnya di mana, transportnya dari mana, limbahnya ke mana, pemerintah Karawang tuh nonton. Oh, gue kreatif gitu, nggak ada inovatif. Saya nggak, jadi kalau nanti saya ini tendensius lagi ya, tapi emang itu fakta, itu real, nggak hoax ya kan begitu. Maksud banyak kok, banyak potensi aneka jasa, jasa transportasi, jasa pengantaran limbah, ngirim baju karyawan, catering, antar jemput. Emang lain duit gitu, BUMD bisa menghasilkan duit, termasuk Petrogas nantinya kan kayak gitu. Termasuk Agro Persada, ya kan? Prospek pertanian, prospek tani, prospek hasil bumi, hasil bukan hasil bumi ya, pokoknya ya hasil pertanian kita juga tinggi, mana ada. Jadi itu juga kita konsen, yang pasti kita dukung sama-sama lah. Kalau saling menyalahkan mah buat ayam bener. Nah, kalau kan kayak gitu saling salahkan. Hari ini juga saya juga sebagai legislatif keren juga. Mana nih eksekutif cemen gak hadir bisa ngomong gitu, bener? Dan buktinya eksekutif kan kayak itu ya. Terus yang terakhir kan masalah pengelolaan potensi gas yang terbesar. Ya itu emang tadi saya cuma mengutip masalah minyak. Belum gas itu besar sekali. Ada reportnya, setiap 5 tahun tuh ada reportnya. Nah sekarang undang-undangnya 2004 dirubah menjadi 2022 ya. 2022 berarti ada regulasi-regulasi yang berubah. Nah itu masukan yang luar biasa sekali. Maksud saya di sini, kenapa kita juga harus butuh eksekutif yang membidangi itu? Ya nanti ya, Kang Husni kalau Petrogasnya hadir, BUMD yang mudah-mudahan Kang Gerus ini ya, sebagai kepala ketua pansus tidak ada halang melintang, akhirnya jadi tuh sah Perdanya itu jadi kembali tuh Petrogas, itu bisa lah kita ngobrol. Ya, itu bisa dikelola. Tetapi masalahnya setiap perda yang ada di Kabupaten Karawang, perlu bete lambat. Kan kayak gitu. Legislatif clear, finish. Yang namanya paripurna, perda itu selesai. Itu tugas legislatif sebagai badan legislasi, selesai. Tapi kan ada selalu amanah Perbuk di situ. Nah, Perbuknya kumaha? Balik berita, Kak Bupati. Kan? Ya balik lagi. Ya kan, di Peru itu ada, ya mungkin nanti yang dibahas ini. Jadi saya berharap juga nanti Petrogas mudah-mudahan kita dukung dengan problematikanya yang agak rumit sebenarnya untuk menghidupkan Petrogas, karena orang salapan tahun itu digaji, tiba-tiba disuruh bikin bisnis plan. Aing harus udah mau gitu kan kayak gitu maksudnya. Siang gaji aing, itu salapan tahun tiba-tiba nuntut dong. Enggak, yang hukumnya. Maksud saya kita ya terus beriringan lah. Ini kalau kayak gitu tuh duit nggak akan cair-cair Kang Degus. Kalau ada ini pansus ini bisa dilajukan harus mau Giovanni. Nah, saya pernah ketemu dengan Pak Giovanni dengan direksi dari Petrogas di bawah Perda. Ulang Pak KBG. Ya kumaha aja mau digaji. Kantornya bener ya emang kantornya nggak keren. Kantornya di mana? Di lingkungan Aljian. Saya pikir buat umroh kan. Katanya Petrogas kumaha. Jadi emang lucu gitu maksudnya, ya oke lah, banyak hal. Nah kenapa kita ada hari ini? Bukan untuk menyalahkan masa lalu gitu. Hari ini adalah refleksi, paling tidak di akhir tahun kita refleksi, oh ternyata ada banyak miss gitu. Ya udah, kita sama-sama ini masukan-masukan yang positif. Ya kami nanti akan sampaikan. Ini ada tim pakar, ada dari Feradi, ada ahli hukum. Kita bisa coba sampaikan ya terkait Petrogas. Saya mohon bantu karena beliau adalah tim pakar di bidang hukum, coba komunikasi bagaimana supaya clear, supaya kalau kata Kang Husni sebagai senior Karawang itu tugas yang banyak yang bisa dikelola. Karena apa? Badan hukumnya ada. Kalau sekarang saya mengelola, ya kan? Kadang kita semua salah. Kayak Bupati Meranti diketawai, karena apa? Karena dia ya melanggar regulasi, karena sebenarnya regulasinya sudah ada.